lagi dengan Nyator Kawah Ajung. Hadir di tengah-tengah kita Mas Fauzi. Assalamualaikum Mas Fauzi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Fauzi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enaknya nyator apa ini? Nah ini saya sering dengar itu permasalahan anak muda, perjodohan. Oh, perjodohan ya. Anak-anak remaja yang sudah masuk usia terus terjadi perjodohan. Gimana itu? Ini sering kan kadang itu kriteria orang tua dan anak itu berbeda. Anak itu terkadang hanya melihat dari sisi apa namanya ya, cinta itu yang jadi dasar mereka. Oh iya. Menikah, melangkah ke jenjang pernikahan. Dan orang tua biasanya itu kriterianya punya kriteria ya seperti ini kan gitu. Kadang ada juga yang punya hitungan Jawa. Kalau hitungan Madura ada ya hitungan Madura? Kalau hitungan Madura itu ada ya hitungan Jawa itu. Hitungan Jawa. Jadi yang dimaksud ya bahasa nggak tahu Jawa gitu ya, nggak tahu Jawanya itu memang Jawa, Madura itu anunya itu Jawa. Nah itu kadang orang tua juga punya kriteria yang itu pakai ilmu Jawa seperti itu. Nah ini gimana kan? Memang kalau kita konsultasikan seandainya kriterianya ini berbeda, apakah harus dipaksakan atau memang tidak diperbolehkan, tidak diizini untuk melakukan pernikahan? Oh iya, perlu kita pertegas dulu ya. Baik kepada anak-anak muda yang mau menikah atau kepada orang tua yang mau menikahkan putra putrinya. Jadi 4 kriteria yang biasanya menjadi alasan menikahkan orang itu. 1, karena hartanya, karena kekayaannya. 2, karena keturunannya. 3, karena gantengnya atau cantiknya. 4, karena agamanya. Kata Nabi, barang siapa yang memilihkan agamanya maka selamat dia. Nah, ini yang harus kita sebarkan dulu. Nah, terkait dengan kalau ada tadi kriterianya anak dan orang tua berbeda karena cinta ya, misalnya. Tidak ada ya? Nggak ada karena cinta itu. Jadi cinta itu bisa muncul, bisa hilang. Gitu ya? Oh iya. Coba Mas Rocky ingat-ingat dulu Mas SD suka siapa, Mas SMP suka siapa, kan hilang gitu kan. Saya aja sama istri awal itu belum ada rasa cinta. Cinta sekarang sudah cinta ya jodoh. Iya, memang benar-benar Mas. Cinta itu bisa hilang dan cinta itu bisa hilang, bisa pergi. Jadi kita ini jangan kemakan omongan kita cinta. Kalau cinta sudah bagaimana? Bohong itu. Buktinya benci bisa jadi cinta. Ya? Benci bisa jadi cinta, cinta bisa jadi cinta. Jadi kembali ke permasalahan tadi, gimana kalau misalnya berbeda kriteria, yang satu maksa, sedangkan kita misalnya sebagai orang tua itu menginginkan yang terbaik kan untuk anak. Oh iya, jadi maksudnya anak ini sudah punya teman, gitu ya, teman dekat, pilihan juga. Punya pilihan, sudah cinta, gitu ya. Tapi orang tua tidak setuju karena tidak masuk kriteria. Iya. Nah itu gimana caranya itu? Nah menurut saya orang tua dan anak harus sama-sama mengerti. Orang tua mengerti bahwa anak itu hanya titipan. Betul. Orang tua jangan terus memaksakan sesuai kriteria dirinya, turunkan kriterianya. Anak juga jangan mengabaikan orang tua. Pernikahan itu bukan hanya pernikahan dia dengan orang itu, bukan, tapi persatuan 2 keluarga besar. Kita tidak akan bahagia, saya yakin, ketika hanya 2 orang yang saling mencintai menikah tapi tidak disetujui dari keluarga besar, kedua keluarga besar. Saya yakin itu. Karena sebenarnya kebahagiaan itu juga pengakuan secara sosial, iya kan? Kita meskipun kaya, tapi nggak ada yang nyapa kita sekitar kita, kan benar sih. Berarti ya, ridha Allah biridhal walidain. Itu salah satunya. Ridha Allah biridhal walidain. Jadi ridha Allah tergantung ridhanya kedua orang tua. Memang itu yang saya sering lihat itu ketika di masyarakat misalnya ada anak yang dijodohkan karena itu pilihan orang tua, nggak ada kesulitan, sering mendapat kemudahan, dibantu oleh Allah, sering membantunya, sering memberikan
kemudahan, karena itu memang ridhonya orang tua seridho mendoakan anaknya agar Betul sekali. Saya melihat ya, memang ada beberapa ya. Saya lihat itu teman-teman kita. Jadi dia yang atas ridha orang tua dalam perjalanannya banyak kemudahan-kemudahan. Tapi ada yang tidak dengan ridha orang tua dalam tanda kutip lah ya. Dia meridai orang tua itu terpaksa gitu. Akhirnya dalam perjalanannya itu tidak mudah. Meskipun dia pintar, mau buka usaha ini, ada saja kendala. Jadi memang ketika sudah terjadi pernikahan yang sebenarnya tidak sesuai kriteria orang tua, maka tugas orang tua adalah gimana? Apakah memberikan atau mencari pengganti? Memberikan pemahaman. Yang pertama memberikan pemahaman. Jadi memberikan pemahaman itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Kalau kita tidak terlalu dekat dengan anak, maka cari orang dekatnya untuk menyampaikan. Benar. Tapi kalau kita bisa dekat dengan anak, kita bisa sampaikan langsung, secara rasional gitu ya. Itu kalau menurut saya sih. Tapi selebihnya memang kalau yang benar-benar sesuai kriteria itu kayaknya nggak ada. Nggak ada. Sesuai kriteria orang tua, ya nggak ada. Sesuai kriterianya anak, ya nggak ada. Karena kata Khalil Gibran itu wanita yang ideal itu, wanita idaman kita itu hanya 2 di dunia. Nah, yang lain nggak ada, hanya 2. Sementara yang 2 ini satu dalam mimpi, satu belum lahir. Nggak ada. Memang ya seperti itu. Ada cerita Gimana? Guru yang menyuruh muridnya ini mengeluhkan mencari jodoh yang nggak ketemu. Oh iya. Saya mau cari jodoh, wahai guru. Tapi jodoh saya ini nggak ketemu. Akhirnya guru ini menyuruh sang murid itu pergi ke hutan mencari ranting yang paling baik, yang paling lurus, yang paling menarik pokoknya. Iya. Akhirnya berangkatlah, ketemu ranting pertama, kurang menarik, dibuang. Ketemu lagi ranting lagi, agak lurus tapi masih ada cacatnya sedikit, dibuang lagi. Sampai sore tidak ketemu, sampai yang terakhir, pokoknya ambil lah. Yang penting ambil ranting lah. Akhirnya diberikan kepada gurunya. Ini guru, sebenarnya tadi saya sudah menemukan yang lurus, tapi karena saya kurang yakin karena ada cacat sedikit, akhirnya nyari lagi. Akhirnya ini saya yang nemu yang ini mas terakhir daripada nggak nemu. Akhirnya sang guru tertawa dengan cerita tadi. Yaitu kalau kamu cari jodoh, cari yang sempurna, yang sesuai tidak akan ada. Jadi kalau kata orang Madura itu lele bukol, istilahnya itu kita pilih-pilih buah bidara gitu ya. Akhirnya kenanya itu nggak benar gitu. Milih akhirnya ya yang nggak benar yang dapat gitu. Ya, memang pilihan orang tua itu insya Allah yang terbaik itu tadi. Insya Allah yang terbaik ya, karena orang tua itu dia kan pengalaman. Pengalaman. Dari pengalaman itu yang baik menginginkan anaknya juga bisa merasakan, yang tidak baik menginginkan jangan terjadi pada anaknya kan begitu. Itu semua orang tua saya kira. Ya kecuali ambisi apa gitu kan. Ada ambisi tertentu. Ada unsur apa menjodohkan anaknya dengan pejabat ini, pejabat itu agar naik jabatannya misalnya. Ceritanya apa namanya, katanya Mas Fauzi ini juga dijodohkan. Gimana ceritanya penjodohannya itu Mas Fauzi? Itu seminggu langsung nikah gitu? Iya memang berjodohan. Terus dari awal memang nggak kenal memang. Oh iya. Kenapa mau? Ya itulah takdir. Memang takdir ya. Jadi kita agak ada kesengajaan ya tiba-tiba aja karena memang keluarga saya ini keluarga masyarakat yang petani ya biasa, sedangkan mertua ini keluarga dari golongan kiai. Iya. Jadi saya sendiri itu ketika ada paman yang menjodohkan saya dengan
Kalau mereka bilang iya ya sudah, kalau memang mau saya bisanya seperti ini, saya hanya seperti ini, orang tua saya seperti ini, kehidupannya seperti ini, penampilannya juga seperti ini, tidak punya apa-apa. Ya ternyata memang jodoh. Masya Allah, luar biasa Mas Fauji. Gus Fauji. Nah, jangan punya dia jadi Gus Fauji ya. Oh, salah dari tadi ngomongnya. Jadi memang kriteria mencari jodoh itu Mas. Yang pertama itu kalau menurut saya memang kita lihat akhlaknya. Iya betul. Kalau sudah akhlaknya baik, memang hal sederhana misalnya cara makannya, cara berjalannya, tapi itu menunjukkan yang sederhana apalagi yang lain gitu. Kalau yang sederhana saja belum selesai, apalagi yang lain, termasuk ibadahnya gitu ya. Itu yang pertama bisa sih, selebihnya mungkin pendidikan. Kalau soal harta itu kan bisa datang, bisa pergi. Kalau soal ganteng itu bisa datang, bisa pergi juga. Ganteng itu kalau di awal-awal, Iya. nikah dapat 5 tahun, 10 tahun itu bukan itu. Apalagi sudah 60 tahun. Iya, betul. Semangat bagi teman-teman yang belum mencari jodoh dan ketemu-ketemu. Jangan terlalu banyak kriteria. Yang Iya. penting beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, akhlaknya baik, langsung sukses ya. Demikian chapter kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.